Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 6 SDITI Badur Rahman. Masih tetap dengan Ibu Wahyu Handayani. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Tetapi sebelum itu kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bilangan bulat itu sudah dipelajari pada kelas sebelumnya, yaitu kelas 5. Nah, untuk di kelas 6 ini, kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama adalah menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Wah, ini tentunya sudah familiar ya buat anak-anak semuanya. Selanjutnya yaitu 4.1 menggunakan konsep bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Baik. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tentunya sering mendengar berapa sih kedalaman laut. Nah, kedalaman laut itu berapa? Kemudian ketinggian suatu tempat atau suatu daerah. Nah, itu bisa digunakan atau diukur atau dinarasikan dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, yang sehari-hari lagi, wah, di sini ada gambar es ya. Es yang berada di dalam freezer. Nah, dia membeku dengan suhu yang memang sangat-sangat rendah. Kemudian es tersebut dikeluarkan. Nah, jika es dikeluarkan, dia akan mencair, suhunya akan naik. Nah, tadi perubahan suhu ini bisa penggunaannya dengan menggunakan bilangan bulat. Nah, hal ini yang sering dijumpain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bu Guru munculkan yaitu garis bilangan. Garis bilangan ini hanya dibuat sampai 5 dan negatif 5 ya. Nah, jika garis bilangan ini terdiri dari yang pertengahan, ini ada angka 0, kemudian yang sebelah kanan dari angka 1 sampai seterusnya, itu adalah disebut bilangan bulat positif. Kemudian yang sebelah kiri yang berwarna merah, dari angka negatif 1 sampai negatif 5 dan seterusnya, nah itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, dari angka 0 sampai dengan bilangan positif yang tak terhingga itu disebut dengan bilangan cacah. Tapi kalau yang bilangan bulat positif 1 sampai tak terhingga terus ya sampai banyak, itu disebut dengan bilangan asli. Nah, arti tanda panah di kedua ujung garis bilangan adalah garis akan terus berlanjut untuk bilangan positif itu ke kanan, kemudian juga bilangan negatif ke kiri. Jadi terus sampai tak terhingga ya, bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan dan tak terhingga. Nah, di sini posisinya lambang bilangan 2. Dibaca 2. Kemudian di sini ada lambang bilangan. Nah, ini nama bilangannya 4. Mudah sekali ya. Kemudian ada negatif 3, kemudian ada negatif 5. Nah, mudah sekali, ini cara membacanya ya. Sama seperti bilangan cacah yang kemarin pada waktu semester 1 Bu Guru ajarin ya, kita belajar bersama-sama. Di situ kita sudah membahas. Nah, di sini tentang bilangan bulatnya. Membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan.
Nah, Bu Guru munculkan kembali untuk garis bilangannya. Di sini Bu Guru buat sampai angka 10. Yang harus diingat yaitu pada garis bilangan, nilai bilangan bulat jika semakin ke kanan maka akan semakin besar. Ya, yang berwarna biru semakin ke kanan itu akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri maka nilai bilangan bulat akan semakin kecil. Walaupun angkanya misalkan lebih besar ya. Dia di situ yang berwarna merah negatif 9, kemudian negatif 10. 9 dengan 10 ini kan kalau dilihat dari angkanya besaran 10, tapi dia posisinya itu semakin ke kiri, negatif 10 dengan negatif 9, besaran mana gitu kan. Nah, karena dia posisinya ke kiri maka dia akan semakin kecil. Beda dengan yang berwarna biru, di sini semakin ke kanan dia akan semakin besar. Nah, ada contohnya negatif 9 dengan 0. Jika dilihat dari posisinya, negatif 9 ini berada di sebelah kirinya 0. Walaupun kalau dilihat dari angkanya saja ya, 9 dengan 0 itu besaran 9, tetapi di posisi negatif 9 posisinya dia di sebelah kirinya 0. Berarti negatif 9 dengan 0 ya besar 0. Maka negatif 9 lebih kecil daripada 0. Contoh lagi, 8 dengan negatif 9. Nah, kita lihat 8 ya, bukan negatif 8. Di sini 8 dengan negatif 9. 8 posisinya di warna biru. Negatif 9 posisinya di warna merah. Nah, ternyata 8 ini di sebelah kanannya negatif 9. Tadi semakin ke kanan maka dia semakin besar. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa 8 ini lebih besar dibanding dengan negatif 9. Walaupun kalau secara angka 8 dengan 9 ini lebih besaran 9 kalau secara angka ya. Tetapi kan ini ada negatifnya, negatif 9. Contoh berikutnya, 10 dengan negatif 10. Nah, kalau ini 10 dengan 10 dari angka ini terlihat sama. Dari angkanya saja ya, dari angkanya saja terlihat sama. Tetapi di sini 10 dengan negatif 10. Posisi 10 dia di sebelah paling kanan, negatif 10 dia di sebelah paling kiri. Nah, 10 di sebelah kanannya negatif 10. Berarti 10 ini lebih besar dibanding dengan negatif 10. Selanjutnya lagi negatif 7 dengan negatif 9. Nah, ini sama-sama negatif ya. Tapi kita lihat posisinya dulu di garis bilangan. Kita lihat lagi garis bilangannya. Negatif 7 dengan negatif 9. Oh, ternyata negatif 9 berada di sebelah kirinya. Atau negatif 7 berada di sebelah kanannya negatif 9. Maka dari itu negatif 7 lebih besar daripada negatif 9. Mudah bukan? Matematika memang asik dan menyenangkan. Ya, selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini masih tetap dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, urutkan bilangan bulat dari yang terkecil. Di sini ada bilangan secara acak. 3, kemudian 8, negatif 4, negatif 9, dan 0. Baik. Bu Guru tampilkan lagi garis bilangannya. Kita tandain ya. Coba angka 3 kita kasih lingkaran. Ya, angka 3 di situ ya posisinya. Kemudian angka 8. Mana bilangan 8? Ya. Selanjutnya negatif 4.
Oke. Selanjutnya lagi negatif 9 dan selanjutnya lagi 0. Nah, dilihat dari posisi pada garis bilangan sudah terlihat ya anak-anak ya, bahwa negatif 9 dia yang paling kiri. Kemudian disusul negatif 4, selanjutnya 0, selanjutnya 3 dan 8. Ya, diingat lagi bahwa tadi pada garis bilangan nilai bilangan bulat semakin kanan akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri maka nilai bilangan bulat semakin kecil. Jadi bisa dijawab ya pertanyaan yang di atas tadi. Angka 8 paling kanan sedangkan negatif 9 paling kiri. Jadi urutan dari yang paling kecil adalah negatif 9, negatif 4, 0, 3, dan 8. Mudah ya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, Allah berfirman pada Quran surat Qaf ayat 17, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, atau perbuatan kita ya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dalam Al-Quran, istilah kanan dan kiri digunakan untuk menggambarkan adanya malaikat yang berada di kanan dan kiri kita. Tugas malaikat itu adalah mencatat setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Jadi, lakukanlah selalu perbuatan baik. Setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kelak ya pada perhitungan nanti. Insya Allah anak-anak akan lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Kita lanjut pertemuan berikutnya, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Nanti akan bertemu dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini cukup untuk pemanasannya ya, pengenalan bilangan bulat. Insya Allah cukup sekian dari Bu Guru. Semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik dan menyenangkan.